Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Bagaskara Sakti. Saya dari Offering C Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori dari Karl Marx, yakni teori konflik. Pada masyarakat yang heterogen dan dinamis, pertentangan-pertentangan akan sangat mungkin terjadi, baik antara individu atau kelompok tertentu. Pertentangan ini dikenal dengan konflik. Teori konflik Karl Marx menyatakan bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik yang tiada henti karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Teori konflik berpendapat bahwa tatanan sosial dipertahankan melalui dominasi dan kekuasaan, bukan melalui konsensus dan konformitas. Menurut teori konflik, mereka yang kaya dan berkuasa akan berusaha mempertahankannya dengan segala cara, terutama dengan menekan kelompok miskin dan tidak berdaya. Premis dasar teori konflik adalah bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat akan bekerja untuk memaksimalkan kekayaan dan kekuasaan mereka sendiri. Konflik terjadi bukan tanpa alasan. Berikut adalah penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, ada perbedaan pendirian. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang per orang telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Yang kedua, ada perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya lah yang paling baik. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Yang keempat, ada perbedaan agama. Agama sejatinya bukan menjadi penyebab timbulnya konflik sosial di masyarakat. Namun, seringkali konflik akibat perbedaan agama berujung kepada sejumlah konflik sosial lainnya. Yang kelima, ada perbedaan ras. Perbedaan ras, diskriminasi ras menjadi penyebab munculnya konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan ras. Kecemburuan sosial antar ras tertentu juga bisa menyebabkan konflik sosial terjadi. Dan yang terakhir, perubahan sosial. Perubahan sosial yang terus terjadi seiring berjalannya waktu juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat. Perubahan sosial ini menimbulkan perbedaan pengalaman di setiap generasi, sehingga berbenturan bisa menjadi konflik. Terjadinya konflik tentu akan menimbulkan dampak negatif dan positif. Berikut adalah dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Yang kedua, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Yang keempat, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. Berikut adalah dampak negatifnya. Yang pertama, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu. Misalnya, dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah. Yang keempat, adanya dominasi sebuah kelompok. Yang kelima, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Dan yang terakhir, timbulnya aksi kekerasan. Berikut adalah beberapa contoh gambar dari peristiwa konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.